Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Dwi Utami dengan NIM 2350191083 dari kelas C. Oke, saya akan menjelaskan dari judul prinsip dan instrumen spektrofotometri UV visible. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible merupakan metode analisis yang mengukur penyerapan energi cahaya oleh molekul pada wilayah ultraviolet 200-400 nanometer dan cahaya tampak 400-800 nanometer. Ketika molekul menyerap cahaya, elektron di dalamnya berpindah dari tingkat energi dasar ke tingkat tereksitasi. Hasil pengukurannya ditampilkan dalam bentuk spektrum UV visible, yaitu grafik hubungan antara panjang gelombang dan intensitas serapan cahaya oleh suatu zat. Baik, ke slide selanjutnya. Senyawa yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri UV visible yaitu teknik ini digunakan untuk menganalisis senyawa yang memiliki gugus kromofor penyerapan radiasi UV visible karena adanya sistem ikatan rangkap terkonjugasi dan gugus ausokrom atau gugus dengan pasangan elektron bebas yang mempengaruhi daya serap. Contoh senyawanya yang dapat dianalisis antara lain yaitu senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi serta senyawa yang mengandung atom dan elektron bebas seperti oksigen dan nitrogen. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan penjelasan tentang orbital sigma, PHI, dan N. Orbital sigma merupakan orbital molekul yang simetris terhadap sumbu ikatan. Elektronnya di dalamnya disebut elektron sigma. Biasanya terdapat pada ikatan tunggal, misalnya CH atau CC. Orbital PHI terbentuk dari tumpang tindih lateral antara dua orbital P tidak simetris terhadap sumbu ikatan, contohnya pada ikatan CC. Dan orbital non-ikatan N berisi pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan. Misalnya, pada atom oksigen dalam gugus karbonil CO atau atom nitrogen dalam amina. Baik, di slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama, sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistem terkonjugasi suatu molekul, semakin kecil juga energi transisinya, sehingga serapan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Pelarut polar dapat menyebabkan perubahan posisi panjang gelombang, baik bergeser ke arah lebih panjang atau batokromik maupun ke arah yang lebih pendek atau hypsokromik, tergantung jenis transisi elektroniknya. Interaksi kromofor dan ausokrom, kehadirannya ausokrom seperti OH, min OH, min NH2, dan min OCH3 yang berikatan dengan kromofor dapat meningkatkan panjang gelombang serapan atau pergeseran merah dan memperkuat intensitas serapan atau hiperkromik. Lingkungan elektronik molekul, variasi dalam distribusi elektron akibat gaya antar molekul atau perubahan struktur kimia dapat menimbulkan pergeseran biru atau merah pada spektrum serapan. Slide selanjutnya, fungsi dan komponen spektrofotometri. Yang pertama, sumber cahaya menghasilkan radiasi UV dan visible. Biasanya digunakan lampu deuterium untuk UV dan lampu tungsten halogen untuk daerah tampak. Yang kedua, ada celah masuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke sistem optik. Yang ketiga, ada monokromator memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu menggunakan prisma atau kisi distraksi. Yang keempat, ada kuvet atau cell sample. Wadah tempat sampel cairan ditempatkan terbuat dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible. Yang kelima, ada detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan atau diserapkan oleh sampel. Yang keenam, sistem pemrosesan dan penampilan data mengkonversi sinyal cahaya menjadi data digital dan menampilkannya dalam bentuk angka atau spektrum. Spektrofotometer dapat berubah single beam atau satu jalur cahaya atau double beam atau dua jalur, satu untuk sampel dan satu untuk referensi. Selanjutnya, prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menganalisis jenis senyawa dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum
atau lambda max dengan senyawa pembanding atau data pustaka pH. pH larutan kadang juga diperhatikan karena dapat mengubah pola serapan. Yang kedua, ada analisis kuantitatif. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana nilai absorbansi sebanding dengan konsentrasi zat dan ketebalan larutan dengan mengukur absorbansi pada lambda maksimal tertentu. Konsentrasi zat dapat dihitung melalui kurva kalibrasi. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, kelebihannya memiliki sensitivitas dan ketepatan yang tinggi. Yang kedua, proses analisis relatif cepat dan sederhana. Yang ketiga, cocok untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Dan kekurangannya, yang pertama, hanya efektif untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor atau isokrom. Yang kedua, kurang cocok untuk campur kompleks tanpa pemisahan awal. Yang ketiga, hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh jenis pelarut pH dan kemurnian sampel. Baik, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.